Selamat hari Minggu, saudara dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kita akan kembali datang beribadah kepada Tuhan dengan sukacita di rumah kita masing-masing. Kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita siapkan hidup kita bersama dengan suami kita, istri kita, anak-anak kita di rumah kita masing-masing. Kita akan dilawat Tuhan, kita akan dijamah Tuhan. Sehingga di hari Minggu yang dahsyat ini, saudara dikasih dalam Tuhan, ketika 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, maka Tuhan hadir. Kami di gereja, saudara di rumah masing-masing, kita sama-sama memuji Tuhan. Kita sama-sama memuliakan nama Tuhan. Mari kita akan angkat pujian ini, kita akan puji kepada Tuhan, kita akan tinggikan nama Tuhan. Kita akan besarkan nama Tuhan. Haleluya. Dimuliakan. Katakan ditinggikan. Ditinggikan. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Engkau Rajaku. Engkau Raja. Haleluya. Yesus yang bertahta. Amin. Engkau yang berkuasa. Haleluya. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Kau Raja. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita angkat pujian ini. Engkau yang ditinggikan. Engkau yang ditinggikan. Haleluya. Yesus Tuhan. Engkau Rajaku. Engkau Rajaku. Haleluya. Yang berkata. Engkau yang berkuasa. Amin. Yesus Tuhan, Kau Raja. Lebih sungguh lagi jemaat Tuhan, katakan Engkau yang dimuliakan. Selama-lamanya Yesus kami tinggikan. Oh Yesus, Yesus Engkau Rajaku. Engkau Raja. Haleluya. Yang bertahta. Engkau yang berkuasa. Amin. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Kau Raja. Yesus Tuhan, Engkau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Raja. Sekali lagi katakan, Yesus Tuhan, Engkau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Kasih tepuk tangan sorak-sorai yang meriah. Haleluya, haleluya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja kami. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Allah yang hadir di tengah-tengah rumah kami. Melawat setiap kami umat-Mu ya Tuhan. Sehingga hari ini ketika kami memuji-muji Engkau. Ketika kami meninggikan nama-Mu, Engkau hadir. Dan ketika Engkau hadir di rumah kami masing-masing, kami dipulihkan, kami dijamah Tuhan. Sehingga keluarga kami menjadi keluarga yang diurapi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami rindu saat yang indah ini ya Tuhan. Kami kembali datang bersyukur kepada Tuhan buat setiap pemeliharaan Tuhan. Buat setiap kasih karunia anugerah Tuhan yang ada dalam kehidupan masing-masing. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan kami boleh lalui sekalipun kami masih ada di tahap di mana menghadapi
pandemik ya Tuhan, tapi kami tetap percaya orang yang mencari wajah Tuhan tidak akan pernah dikecewakan oleh Tuhan. Karena itu ya Bapa, hari ini kami rindu habiskan ibadah raya minggu lawatan Tuhan di rumah kami masing-masing. Dan kami membukanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Mari umat Tuhan, kita angkat doa Bapa kami bersama-sama di rumah kita masing-masing. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita katakan amin. Amin. Sekali lagi kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tuhan kita dahsyat. Amin saudaraku. Mari umat Tuhan di rumah kita masing-masing, kita akan kembali memuji-muji Tuhan. Kita akan kembali menyembah Tuhan. Kita siapkan hidup kita datang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan saudara. Senang sekali pada hari ini kita semua dapat bertemu kembali di ibadah online ini. Kita percaya lawatan Tuhan terjadi di rumah kita masing-masing, amin. Mari katakan kepada orang-orang terkasih yang ada di kanan kirimu, lawatan Tuhan terjadi atasmu. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan dengan sorak-sorai, berikan tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Mari kita mau siapkan hati kita mau datang ke bait-Nya yang kudus. Terima kasih Tuhan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasa, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Katakan akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya. Katakan bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Mari dengan lebih sungguh kembali katakan, datanglah ke bait-Nya. Mari bersama saudara katakan, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasa, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Katakan akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya kasih. Katakan bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Mari berikan tepuk tangan yang meriah hanya bagi Yesus. Kita percaya sukacita hanya di dalam Dia, amin. Amin. Sama-sama katakan, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka cita, bersuka.
bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Dengan segenap hatimu katakan bersuka. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka. Bersuka, katakan sekarang bersuka. Sekarang bersuka. Sekarang bersuka. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Yang bersuka dalam Tuhan boleh berikan tepuk tangan bagi Dia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami percaya sukacita kami hanya di dalam Engkau Tuhan. Kami mau menyembah Engkau, kami mau siapkan hati kami untuk terima firman-Mu Tuhan. Engkau yang jamah Tuhan, Engkau yang lawat setiap kami Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Yesus Tuhan ditinggikan, Kau yang dimuliakan Tuhan, naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Katakan sungguh kami rindu ya Tuhan, bersekutu denganmu selamanya. Mari angkat tanganmu dan katakan, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Katakan Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Dengan segenap hatiku katakan, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu.
Tuhan Engkau Yesus, dekat denganmu, tinggal di hati. Mari katakan Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Kami rindukan, rindu selalu tinggal di hati. Sama-sama kita panggil Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, jamah hati. Amin, amin. Dengan urapan. Kami siap terima urapan-Mu di rumah kami masing-masing, Rindu Tuhan. selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu selalu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Mari angkat suara kita sembah Tuhan. Di tempat kami masing-masing Roh Kudus hadir. Di tempat kami masing-masing Allah hadir. Lawatan-Mu ada atas kami ya Tuhan. Kami buka hati kami menyembah-Mu Yesus. Lawat kami ya Tuhan. Ini adalah saatnya kami mengalami lawatan-Mu. Kami angkat suara kami, mengangkat pujian Kami kami. sembah nama-Mu Tuhan. Allah Roh Kudus, pujian bagi-Mu. Jamah hati kami. Nikmati lawatan Tuhan. Ini hanya antara engkau dengan Tuhanmu, antara engkau dengan Allahmu. Di rumah kami masing-masing, kami angkat suara kami Jamah menyembah-Mu kami ya Tuhan. Yesus. Kau yang kudus ya Tuhan. Ya Rabbah, Kami sembah, kami sembah Engkau Yesus. Haleluya. Hati kami terbuka, hati kami siap terima mujizat lawatan-Mu, hadirat-Mu. Ya Sembah Tuhan, lawat kami Yesus. mari angkat suaramu menyembah-Mu, menyembah Yesus saja. Kau yang bertata Tuhan, Yesus, Kau maha besar. Kaulah kekuatan kami, Engkau gunung batu kami, Engkau tembok pertahanan kami, Yesus. Sembah Engkau Tuhan. I worship you, Jesus. I worship you, and we worship Him, Lord Jesus, with all of my heart and all of my soul. I love you, Lord. I love you. I love to worship you. I worship you. I worship. I worship you. Amen. Jesus, I worship. Yes. We worship you, Lord Jesus, with all of my heart
with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. Let your spirit, amen, fill this place, sweet spirit, fill my heart, let your presence fill this place as we worship you, as we let your spirit, oh Lord, let your spirit, yes, let your spirit come. Sweet spirit, fill my heart, let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Hallelujah. I worship you, Lord. Jesus, we worship you, Jesus. We worship you, Lord Jesus, with all of my heart. With all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. Di rumah kami masing-masing, kami tahu Tuhan ada. Di rumah kami masing-masing kami tahu Tuhan melawat setiap kami. Kami membuka hati kami untuk siap ditaburi oleh firman. Sehingga setiap kami umat-Mu di rumah kami masing-masing ya Allah. Kami dijamah, kami dikuatkan, kami diteguhkan. Kepada kami ada pengharapan. Sebab di mana firman-Mu disampaikan, maka di sana ada damai sejahtera. Di mana firman-Mu disampaikan, maka di sana ada pengharapan. Di mana firman-Mu disampaikan, di sana ada kekuatan. Bapa bicara bagi masing-masing kami. Kami buka hati kami, demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Kita boleh menikmati kasih Tuhan, kita boleh menikmati lawatan Tuhan di rumah kita masing-masing, saudaraku. Dan sebelum beliau menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saudaraku, mari kita sama-sama menyatakan pengakuan iman kita. Kita angkat Alkitab kita dan sama-sama kita katakan sesuai dengan kesaksian Alkitab ini. Aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan senantiasa menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Sama-sama katakan, amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam pelayanan ibadah Minggu online di GBI Glow Fellowship Center Cabang Bandung. Saya yakin dan percaya ini adalah waktu perkenanan Tuhan untuk kita sekalian. Hari ini saya Pendeta Julius Parapat akan melayani saudara dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya ajak saudara bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini ya Tuhan. Kembali kami ada dalam sehat, kuat, dan panjang umur. Kami tahu ini semua datang dari Engkau.
Terima kasih untuk setiap anugerah yang kami boleh terima. Kami sungguh bangga punya Allah yang seperti Engkau. Pagi hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami semua ya Tuhan. Dapatkanlah kami satu persatu di tempat kami masing-masing dan berkati kami anak-anak-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, kami sudah siap untuk mendengarkan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, firman yang hidup, sumber kehidupan, kami berdoa dan menyambut firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang tema hidup di tengah pandemi COVID-19. Pembacaan firman Tuhan terdapat dalam 2 Timotius pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Mari kita lihat bagian firman Tuhan ini dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian yang demikian firman Tuhan. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari yang teduh ini. Hidup di tengah pandemi COVID-19. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita sedang hidup dalam pola kehidupan yang baru yang disebut dengan new normal. Mendengar kata normal, seringkali kita mengartikannya dengan keadaan baik, wajar, dan tenang. Namun, kata new normal ini mengartikan sesuatu yang tidak sama dengan arti yang kita sebutkan tadi. New normal atau kenormalan baru menjelaskan tentang keadaan normal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kalau normal biasanya mengartikan keadaan yang baik, wajar, dan tenang, maka new normal adalah keadaan yang justru tidak baik, tidak wajar, dan tidak tenang. Ini betul-betul kenormalan baru yang belum pernah terjadi dan belum pernah ada. Kalau kita belajar tentang new normal, maka new normal adalah keadaan di mana kita menjalankan hidup dalam pencegahan dan penanganan COVID-19, Bapak Ibu. Dengan menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilisasi kita. Ini yang biasa disebut dengan sebutan 5M. Betul, kita sudah masuk di dalam tatanan pola kehidupan yang baru yang kita harus jalani untuk mencegah terkena COVID-19. Saya mau katakan buat Bapak Ibu sekalian bahwa COVID-19 adalah ancaman serius bagi kita. Ini adalah ancaman yang mematikan. Kita hidup dalam ancaman maut yang begitu mengerikan dan sangat-sangat nyata, Bapak Ibu. Kalau kita belajar dan memperhatikan, sudah banyak orang yang terpapar dan tidak sedikit yang meninggal dunia yang terpapar karena COVID-19. Menurut data dunia, yang terpapar sedunia sudah mencapai sebanyak 112 juta orang yang terkena COVID-19. Lalu data dunia menyebutkan ada 63 juta yang sembuh dari COVID.
Dan yang meninggal karena COVID-19 mencapai 2,4 juta lebih. Lalu sementara yang terjadi di Indonesia ada 1,3 juta kasus orang-orang yang terpapar COVID, saudara. Dan 1,1 juta sembuh dari COVID-19. Lalu berapakah jumlah orang yang meninggal karena terpapar COVID-19? Yang meninggal di Indonesia yang terkena COVID-19 sudah mencapai 35.000 orang yang meninggal karena terpapar COVID-19. Saudara, kita tidak boleh menganggap keadaan COVID ini sebagai yang enteng saja. COVID itu nyata. Kita tidak boleh menjadi orang yang sembrono lalu kita berkata, saya orang beriman, saya siap kena COVID. Saudara, kalau bisa tidak kena lebih baik. Atau mungkin kita berkata, saya orang beriman, saya pasti tidak kena COVID. Saudara, saya mau katakan buat saudara bahwa telah banyak orang yang beriman yang terpapar dan tidak sedikit yang mengalami maut. Maut tidak pandang bulu. COVID-19 adalah virus yang sangat mematikan. Nah, dalam keadaan pandemi COVID-19 ini, anugerah Tuhan tetap ada bagi kita. Dalam pembacaan kita, dikatakan di ayat pertama, sebab itu hai anakku jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Saudara, kita diingatkan dalam ayat pertama ini akan anugerah Tuhan yang menguatkan kita di tengah pandemi ini. Dan akhirnya kita kuat karena kita tahu yang pertama kita telah memiliki anugerah keselamatan. Lalu yang kedua kita tahu bahwa kita telah menerima Roh Kudus sebagai anugerah yang berlimpah-limpah dalam hidup kita di dunia ini. Inilah yang menjadi jaminan bahwa apapun yang terjadi, Allah tidak pernah dan tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Roh Kudus ada di tengah pandemi ini. Bahasa sederhananya, kita tidak akan pernah ditinggalkan sendirian dalam dunia ini. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, tahukah saudara bahwa kalimat terakhir dari kitab Wahyu pasal terakhir dan ayat terakhir berkata, dan oleh kasih karunia Tuhan Yesus yang menyertai kamu sekalian. Ada kasih karunia dan anugerah yang tetap menyertai kita sampai pada akhirnya, saudara. Itu sebabnya hendaklah kita kuat dalam kasih karunia Yesus Kristus, seperti yang dikatakan dalam ayat 1 ini. Mungkin kita mendengar orang percaya terpapar COVID-19 lalu meninggal karena COVID. Tetaplah kuat, saudara. Anugerah Tuhan akan menyelamatkan mereka dan berlaku atas mereka. Sehingga benarlah kata firman Tuhan, berbahagialah orang yang meninggal dalam Tuhan. Intinya adalah apakah engkau memiliki jaminan keselamatan akan kehidupan kekalmu atau tidak. Jika engkau telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka engkau pasti akan memiliki hidup yang kekal. Sehingga apapun yang terjadi, yang penting kita sudah ada di dalam Yesus. Lalu ayat selanjutnya pada ayat yang kedua dalam pembacaan kita mengatakan, apa yang perlu kita ajarkan? Melalui rema firman Tuhan ini, Alkitab mengajarkan kita untuk hidup dalam penderitaan di tengah pandemi COVID-19 ini dengan hidup bagaikan yang pertama. Hiduplah bagaikan seorang prajurit. Dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 3 dan 4 ini dikatakan, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang bisa kita gambarkan tentang seorang prajurit? Hal yang pertama yang saya catat di sini adalah gambaran seorang prajurit adalah gambaran seorang yang berjuang. Kalimatnya dikatakan seorang prajurit yang sedang berjuang. Inilah gambaran kita sekarang ini. Bahwa kita sedang berjuang melawan COVID-19. Kita semua sedang ada di medan peperangan melawan COVID-19. Kita sedang berjuang mencegah COVID-19 mengenai kita, saudara. Dan virus ini tidak kelihatan. Saudara, kalau kita berperang dengan sesuatu yang kelihatan, mungkin lebih gampang untuk ditembak. Mungkin lebih gampang untuk kita lawan. Tetapi nyatanya bahwa kita sedang berjuang melawan virus yang tidak kelihatan. Kita sedang diserang dari mana saja dan kita tidak tahu tiba-tiba kita kena hantaman virus ini.
Tetapi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, seorang pejuang haruslah tetap berjuang. Kita harus berjuang untuk menang. Apapun kita harus lakukan untuk menang. Sehingga doa saya, saudara tidak menjadi lemah apalagi menyerah. Tetaplah sadar bahwa kita adalah orang-orang yang disertai oleh Tuhan. Sehingga, saudaraku, menyerah bukanlah pilihan kita. Kita harus terus berjuang dengan gigih. Terus lakukan protokol kesehatan yang adalah bagian dari perjuangan kita. Yaitu pakai masker, rajin cuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi kegiatan. Dan yang paling penting, kita sebentar lagi akan memakai vaksin di tubuh kita. Karena tanpa vaksin, kita akan lebih rapuh terkena COVID-19. Jadi orang beriman adalah orang yang bukan berkata, saya beriman, saya siap kena COVID. Ini iman yang sembrono Bapak Ibu. Tapi orang yang beriman adalah orang yang berkata, saya beriman, saya siap pakai vaksin. Dengan vaksin kita memiliki ketahanan ekstra, saudara. Lalu yang kedua, gambaran seorang prajurit adalah gambaran seorang yang bukan hanya berjuang, tetapi juga mencari perkenanan komandannya. 2 Timotius pasal 2 ayat 4 ini berkata demikian, saudara. Di ayat 4, dalam 2 Timotius pasalnya yang ke-2 tadi, ayatnya yang ke-4. Dikatakan demikian oleh firman Tuhan. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Saudara, seorang prajurit adalah gambaran seorang yang mencari perkenanan dari komandannya. Inilah gambaran hidup kita, saudaraku. Ada kata dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Saudaraku, siapakah yang diartikan secara tersirat dengan kata komandan ini? Arti yang tersirat pada kata komandan ini adalah Tuhan. Itulah komandan kita. Sehingga dalam pandemi COVID-19 ini, teruslah mencari perkenanan Tuhan, jangan menyalahkan Tuhan. Apalagi kita berkata, di manakah engkau Tuhan dalam pandemi ini? Mengapa engkau tidak menolong kami? Saudaraku, saya mau katakan buat saudara sekalian bahwa Tuhan tetap ada di tengah-tengah kita dalam pandemi ini. Dia tidak meninggalkan kita dalam menghadapi pandemi ini. Kalau Bapak Ibu baca dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 49, dikatakan di sana, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Maka saya mau katakan bahwa kaki Tuhan masih bertumpu di bumi yang sedang dilanda pandemi ini. Kalau pemazmur berkata, bumi boleh bergoncang, langit boleh bergelora, tapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Itu sebabnya, bagaikan seorang prajurit dalam pandemi ini, kita harus hidup seperti demikian. Lalu yang kedua, saudara, bagaimanakah kita menjalani hidup di tengah pandemi COVID-19 ini? Alkitab berkata, hiduplah bagaikan seorang olahragawan. Dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang kelima dikatakan, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang kita bisa gambarkan tentang seorang olahragawan? Yang pertama, sama dengan seorang prajurit. Seorang olahragawan adalah seorang yang ingin merebut kemenangan. Ia adalah seorang yang ingin merebut mahkota sebagai juara. Saudaraku, tinggal selangkah lagi kita pasti bebas dari keadaan ini. Sehingga jangan lemah, tetaplah berjuang dan gigih dalam meraih kemenangan kita. Jangan sampai perjuangan kita menjadi sia-sia karena kelengahan dan kecerobohan kita karena sudah begitu lama kita hidup di tengah pandemi ini. Lalu kalau saudara pelajari gambaran seorang olahragawan yang kedua, seorang olahragawan adalah seorang yang dikatakan oleh Alkitab menuruti peraturan-peraturan olahraga. Saudara, ikut aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan gugus tugas penanganan COVID-19. Jangan jadi orang yang melawan yang sudah dianjurkan. Jadilah orang yang menuruti peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan. Lalu, apa yang bisa kita lihat juga dalam gambaran seorang olahragawan? Yang ketiga, berolahraga.
Namanya juga olahragawan, saudara. Hidup di tengah pandemi ini kita harus hidup bagaikan seorang olahragawan yang mulai berolahraga. Untuk jaga stamina kita, menjaga kesehatan dengan makanan yang sehat, untuk membangun imun, sehingga kita tidak memiliki badan yang lemah di tengah pandemi ini. Doa saya, kita mulai terbiasa dengan berolahraga dan menjaga kesehatan. Hiduplah bagaikan seorang olahragawan di tengah pandemi COVID-19 ini. Dan yang terakhir, apa kata Alkitab tentang bagaimanakah kita harus hidup di tengah pandemi COVID-19 ini? Yang ketiga adalah, hiduplah bagaikan seorang petani. Dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-6 ini dikatakan, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Kata Alkitab, seorang petani yang bekerja keraslah yang akan menikmati hasilnya. Sehingga kita harus tetap kerja keras untuk berjuang melawan COVID-19 ini. Dengan apa yang bisa kita lakukan? Saya percaya kerja keras tidak akan membohongi hasil. Di mana ada usaha dan kerja keras, di situ pasti ada keberhasilan. Dan doa saya, kita tergolong orang-orang yang berhasil melewati pandemi COVID-19 ini dan akhirnya menang atas keadaan ini. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kerja keras bukan hanya untuk mencegah terpapar COVID-19, tetapi juga kerja keras untuk mempergunakan kesempatan agar hidup kita terus berjalan, berusaha melihat peluang-peluang usaha yang bisa kita lakukan. Dan yang identik dengan gambaran hidup seorang petani kalau Bapak Ibu pelajari adalah menanam, lalu melihat pertumbuhan, dan pada akhirnya memanen hasilnya. Saudara, tetaplah tanam kebaikan di tengah pandemi ini. Teruslah bertumbuh di awal seperti kita mengalami pandemi ini ketika baru pertama kali. Kita sungguh-sungguh dalam doa, kita sungguh-sungguh dalam ibadah dan pelayanan kita. Tapi doa saya, sampai hari ini kita tetap bertumbuh dan terus bertumbuh dan berbuah dalam Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, satu saat jika Alkitab berkata kita hidup bagaikan seorang petani, maka satu saat pasti kita memanen dari hasil kerja keras kita. Apa yang kita tabur, kata Alkitab, bukankah yang akan kita tuai pada akhirnya? Lalu kalau saudara baca pada ayat yang ke-7, dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 7 dikatakan demikian. Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Saudara, Tuhan akan memberi pengertian lewat kedekatanmu dengan Tuhan di tengah pandemi ini. Tuhan akan memberi pengertian melalui firman Tuhan. Dan sesungguhnya firman Tuhan itu tidak pernah terbelenggu. Firman Tuhan adalah ya dan amin bagi kita. Hari ini kita belajar tentang bagaimanakah hidup di tengah pandemi COVID-19. Kita belajar 3 hal. Yaitu hiduplah bagaikan seorang prajurit. Hiduplah bagaikan seorang olahragawan. Dan yang ketiga, hiduplah bagaikan seorang petani. Dan pada akhirnya ayat terakhir berkata, Tuhan itu setia dan tetap setia dalam menggenapi janjinya. Saudara, apapun yang terjadi, di ayat 11 dalam pembacaan ini dikatakan, benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Artinya adalah kalau kita hidup dengan Tuhan. Dan kalau kita mati, kita pun mati dengan Tuhan. Sehingga persis seperti yang dikatakan ayat 10 dalam 2 Timotius pasal 2 ini. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Saudara, kita akan mendapatkan keselamatan dalam Kristus Yesus dalam kemuliaan kekal, kata Alkitab ini. Tuhan pasti memberkati kita di tengah keadaan yang sulit ini, saudara. Sebab itu, mulailah belajar bagaimana engkau hidup seperti bagaikan seorang prajurit. Mulailah belajar bagaimana engkau bisa hidup bagaikan seorang olahragawan. Dan mulailah belajar seperti apa yang dikatakan Alkitab, hidup bagaikan seorang petani. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dalam keadaan ini, kita masih punya Tuhan untuk menjalani kehidupan. Sebab itu, jangan pernah mundur. Maju terus. Jangan pernah berputus asa. Jangan pernah frustasi dengan keadaan ini.
kita punya Tuhan di tengah pandemi ini. Kita punya juru selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan, yang berkata bahwa aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau. Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu ya Tuhan. Berkenanlah Engkau terus memberkati kami, dan biarlah firman-Mu ini hidup dalam hidup kami. Kami hidup bagaikan seorang prajurit di tengah pandemi ini yang berjuang. Kami hidup bagaikan seorang olahragawan yang mentaati semua aturan dan berolahraga. Kami hidup bagaikan seorang petani yang bekerja keras. Kami pasti menang dan menuai hasil dari kerja keras kami. Ini doa dan ucapan syukur kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan memberkati saudara sekalian. Selamat menjalani hari ini bersama dengan Tuhan yang besar. Saya Pendeta Julius Parapat mengucapkan salam damai sejahtera buat saudara semua. Shalom. Puji Tuhan, saudara dikasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan saat yang indah buat setiap kita juga kembali untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Dan kita akan memberikan korban syukur kita, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kita percaya, kita datang kepada Tuhan tidak dengan tangan hampa. Kita datang memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Kita memberkati pekerjaan Tuhan. Sehingga apa yang Tuhan boleh percayakan dalam hidup kita, kita boleh menjadi bendahara-bendahara yang dipercayakan oleh Tuhan. Puji Tuhan, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan berdoa kembali untuk persembahan kita. Kita berdoa. Bapak terima kasih buat kasih karunia Tuhan, buat anugerah Tuhan. Kami sudah dibekali oleh kebenaran firman Tuhan. Kami sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kami ucapkan berkat buat hamba-Mu dalam pelayanannya bersama dengan istri dan anak-anak yang ada dalam. Kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Tuhan yang memberkati pelayanan hamba-Mu ini. Banyak jiwa diselamatkan oleh kasih karunia dan anugerah Tuhan. Dan kami juga bersyukur kami boleh diberikan kembali kesempatan untuk memberkati pekerjaan Tuhan melalui setiap apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kami masing-masing. Dan kami berdoa ya Tuhan, biar Tuhan juga yang memberkati setiap anak-anak Tuhan. Kami yang memberi dengan sukacita, kami yang memberi tanpa paksaan karena kami sadar hidup kami adalah milik kepunyaan Tuhan. Baik mereka yang memberi dengan sukacita, mereka yang memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini dengan persembahan yang ada. Baik persembahan ucapan syukur, persembahan persepuluhan maupun persembahan-persembahan lainnya. Hamba mengucapkan berkat di dalam nama Yesus. Berkat Tuhan ada atas kehidupan mereka. Sehingga langkah hidup mereka semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan yang memberkati apa yang mereka kerjakan. Allah yang memberkati rumah tangga, keluarga, masa depan mereka. Bahkan setiap studi pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat hari ini kami boleh datang beribadah kepada Tuhan, kami boleh datang memberikan korban syukur kami kepada Tuhan. Dan kami juga bersyukur, kami berdoa menyerahkan gereja ini ke dalam tangan Tuhan. Bapa berkati gereja ini, Gereja Bethel Indonesia Jemaat Glow Fellowship Center Bandung. Tuhan memberkati, Tuhan senantiasa mengurapi, dan kami bersyukur kalau gereja ini tetap terus boleh berkarya, gereja ini tetap terus boleh menyampaikan firman oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Sehingga di masa-masa pandemik seperti ini kami tetap terus mengerjakan apa yang menjadi bagian kami. Karena itu ya Tuhan, terus perlengkapi gereja ini. Berkati umat yang oleh anugerah Tuhan, Tuhan percayakan digembalakan di gereja ini. Sehingga mereka ada di tengah-tengah masa pandemik seperti ini. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, mereka tetap kuat, mereka tetap terus hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Mereka disertai, mereka ditolong Tuhan, bahkan apapun yang mereka kerjakan di dalam nama Yesus. Tuhan Allah yang memberkati. Berkati rumah tangga yang ada dari umat-Mu Tuhan. Suami-suami, istri-istri, bahkan setiap anak-anak, orang tua, menantu, mertua. Di dalam nama Yesus mereka hidup dan memuliakan nama Tuhan. Ini menjadi kesempatan kami umat-Mu. Ketika kami beribadah di rumah kami masing-masing, suasana sorga ada di rumah kami, kuasa Allah ada di rumah kami. Sehingga rumah tangga, keluarga kami dipulihkan dan dijamah Tuhan. Di dalam nama Yesus. Berkati juga ya Bapak Gembala senior kami, Pendeta Gilbert Lumoindong bersama dengan Ibu Renda. Dan ketiga anak kekasih yang ada, anak menantu, cucu yang ada, kami ucapkan berkat dalam nama Yesus.
Tuhan Allah yang memberkati setiap mereka dalam pelayanan yang Tuhan percayakan, dalam pengembalaan yang Tuhan percayakan, di dalam nama Yesus. Tangan Tuhan yang menopang, memberkati dengan kesehatan, kekuatan, sukacita dalam pelayanan yang ada. Terima kasih Bapa. Kami juga terus berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami. Kami mengasihi bangsa Indonesia, kami mengasihi Kota Bandung, kami mengasihi Provinsi Jawa Barat. Karena itu kami umat mengucapkan berkat. Di mulut kami ada kuasa, di tangan kami ada kuasa. Karena itu kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Diberkati bangsa Indonesia, diberkati Kota Bandung, diberkati Provinsi Jawa Barat. Hidup dalam pemeliharaan keberkatan Tuhan. Pemimpin-pemimpin yang ada ya Tuhan, dalam mereka mengambil keputusan, Tuhan beri hikmat, Tuhan berikan kebijaksanaan. Sehingga setiap keputusan yang mereka ambil adalah keputusan yang baik, yang memajukan bangsa, kota dan provinsi ini. Di dalam nama Yesus secara khusus, dalam mereka memimpin dalam menghadapi masa-masa pandemik seperti ini. Kami topang mereka dalam doa-doa kami. Tuhan beri hikmat sehingga dokter, suster, bruder, perawat medis, Tuhan tolong masing-masing mereka sebagai garda terdepan TNI, Polri, di dalam nama Yesus. Tuhan yang menjagai, membentengi mereka. Bahkan setiap kami dan keluarga kami pun ada dalam perlindungan pemeliharaan Allah yang sempurna. Terima kasih Bapa yang baik. Kami ucapkan berkat atas bangsa, kota, provinsi kami diberkati di dalam nama Yesus. Terpujilah Tuhan. Tuhan terima kasih. Kami bersyukur buat saat ini ibadah kami diberkati Tuhan. Umat-Mu yang beribadah di rumah mereka masing-masing. Mereka hidup dalam keberkatan dan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami bersyukur buat kasih karunia dan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena itu jemaat yang dikasih dalam Tuhan, ingatlah engkau tidak pernah berjalan seorang diri. Ada tangan Tuhan yang kuat, yang menjagamu, menopangmu, memeliharamu. Tetap andalkan Tuhan. Jangan hidup melenceng ke kanan dan ke kiri. Tetap lakukan apa yang Tuhan mau. Maka pemeliharaannya sempurna, anugerahnya sempurna atas kehidupan setiap kita. Mari arahkan kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya serta memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu serta memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah segala berkat surgawi atas hidupmu. Penyertaan, perlindungan pasukan malaikat surga Allah menjagamu kemanapun engkau pergi, dimanapun engkau berada. Dan darah Yesus Kristus menutup bungkus engkau mulai hari ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah menerima berkat dan siap menjadi berkat, bersama saya kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Haleluya. Amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin. Amin. Engkau yang memperluas dan daerahku, daerahku. Amin. Tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa, sehingga kesakitan tidak menimpa, tidak menimpa aku. Haleluya, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua saudara. Shalom, shalom, shalom.